Baru 1 bulan setelah publik dikejutkan dengan pernikahan Sri Dausmini dengan Rahandini Destia Astrinatri pada 21 Maret 2018 lalu, kini komedian tersebut kembali hadir dengan kabar tak kalah heboh. Pasalnya, di usia pernikahan mereka yang baru seumur jagung, di mana banyak pasangan tengah menikmati masa indah sebagai pengantin baru, Dausmini justru diterpa kabar keretakan rumah tangga. Tak tanggung-tanggung, istri Dausmini bahkan meminta diceraikan oleh sang komedian yang diutarakannya lewat pesan singkat. Padahal, jika kembali menelisik ke belakang, Dausmini dan Rahandini begitu mantap meresmikan pertalian kasih mereka, meski ketika itu dilangsungkan tanpa sepengetahuan keluarga sama sekali. Maka, seperti inilah pengakuan Rahandini yang kini muncul dengan penampilan baru tanpa hijab yang dulu dikenakannya. Menggugat cerai karena kan memang tadinya saya sudah menjelaskan ya, untuk itu kan Daus sendiri kan bilang katanya kita tuh nggak sah. Ya udah, lebih baik daripada aku berpikirnya kemarin masih mungkin sama-sama emosi ya kan. Ya udah, daripada nggak sah, daripada itu mending kita akhirin kan. Tapi sampai detik ini kan Dausnya juga nggak nemuin saya. Lewat handphone aja, lewat WA, lewat SMS kayak gitu-gitu. Ya kalau Daus sih wajar aja sih dia. Karena mungkin lagi emosi, ya kan, lagi panas, ya kan, hatinya lagi galau, lagi nggak tenang, ya kan, terus dapat gesekan dari luar kan kita harus nggak tahu di luar kan seperti itu. Enggak, kita bilangnya sih dari chattingan aja, tadinya dari chattingan terus tiba-tiba mungkin Dausnya juga lagi kebawa emosi, dia ngomong kayak gitu. Ya seperti yang itu, yang di chattingan itu. Iya gitu-gitu aja. Cerai gitu? Apa ya? Gimana ya bilang ya? Ya begitu pokoknya. Tapi yang menceraikan itu bukan kakak? Aku, minta aku. Cuman kan jawabannya dari Daus itu kan beda. Alih-alih bahagia, Rahandini justru nestapa karena cinta. Keinginan untuk dicintai sepenuh hati terusik oleh kabar kedekatan Dausmini dengan wanita bernama Riana Dewi yang sempat ramai dibicarakan beberapa waktu lalu. Daus yang disebut enggan terbuka dan terkesan menutup-nutupi sesuatu membuat Rahandini terbakar emosi hingga akhirnya meminta cerai dari sang suami. Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau untuk masalah dia dengan wanita lain, aku kan no comment karena bukan masalahku ya. Bukan masalahku dan aku tidak mengenal siapa perempuan itu aja. Saya nggak tahu, saya nggak dikasih tahu. Tiba-tiba dia langsung pergi dinner sama wanita lain ya, ibaratnya kan gitu. Saya nggak tahu, dia nggak ngasih tahu sama saya. Pada saat itu dia baru nurunin aku di rumah. Terus dia mau pergi ke suatu acara, tapi katanya batal di tengah jalan. Ngabarin aku juga enggak. Ya kalau dia merasa tidak nyaman dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada, dengan masalah-masalah yang ada, pemberitaan yang ada. Kalau dia sih cerita ke Daus seperti itu. Kalau untuk hal-hal yang lain, insya Allah nggak ada kok. Itu doang sih permasalahan sebenarnya. Daus dengan Riana Dewi yang katanya mau somasi Daus, ya nggak apa-apa. Daus sudah sering bilang nggak apa-apa. Itu haknya dia. Ya kan? Setiap manusia punya hak. Ya, dia mau somasi itu haknya dia. Tapi harus diingat juga Daus pun demikian. Daus juga punya hak, ya kan, untuk mensomasi siapapun, bahkan juga menuntut itulah yang mana orang ya maaf mendompleng nama Daus. Sebelum kabar keretakan rumah tangga Dausmini dan Rahandini mencuat ke permukaan, pasangan ini ternyata sudah tidak tinggal satu rumah. Jika Dausmini menetap di kediamannya di Depok, maka Rahandini memilih untuk tinggal bersama orang tuanya di Bekasi. Dan sejak pisah rumah sekembalinya dari Bali, pasangan ini mengaku belum bertemu hingga sekarang. Dari proyek kemarin dari Bali, aku di rumah, dia di rumah. Di rumah Masing-masing. Iya, di rumah masing-masing. Saya di rumah dengan orang tua saya, dia di rumah dengan dia. kenapa gitu? Ada yang udah perjanjian? Belum kan, yang namanya rumah tangga pasti kan pengennya kan jadi satu rumah. Tapi kalau ini kan enggak, maksudnya karena dia kan belum datang ya, pasti dengan adanya kejadian itu pasti kan minta maaf dulu ke rumah dong, ya kan, dia belum ada. Nggak mungkin saya ngelanggar orang tua saya juga walaupun saya jadi istrinya dia, ya kan? Tinggal di Bekasi, Daus di Depok.
Bagi Dausmini yang pernah gagal membina rumah tangga, permasalahannya dengan Rahandini sekarang benar-benar tak diharapkan. Tapi Rahandini justru melihatnya berbeda ketika Dausmini tak kunjung menjalin komunikasi dengan dirinya. Bahkan upaya Rahandini menghubungi Daus lewat asisten sang komedian diakuinya tak membuahkan hasil. Belum ada konfirmasi dari dia juga sih. Belum datang juga, sampai detik ini belum ketemu juga, belum ada kontak-kontakan juga. Telepon asistennya pun nggak diangkat. WA asistennya pun nggak dibalas. Jadi buat apa? Kalau memang dia merasa ingin memperbaiki hubungannya sama saya, pasti dia akan datangi saya. Apapun itu, mau dia ibaratnya dari keluarga saya mau dipukul, kayak mau diomelin, dicaci maki segala macam, pasti kalau memang dia etikatnya baik, nemuin saya pasti dia akan nemuin saya. Karena niat Daus dari awal ibadah. Daus pengen benar-benar ngejalanin hubungan sama Destia tuh yang benar-benar, yang tulus, yang serius untuk buat kedepannya, masa depan. Bukannya ngejalanin pernikahan cuma buat hari ini sama buat besok, enggak, kedepannya masih panjang gitu. Terus juga Daus bukan mempermainkan, nggak ada. Kalau Daus mempermainkan pernikahan, maaf, buat apa? Daus juga ngaji, gitu kan? Daus juga tahu tentang agama seperti apa. Nggak ada, salah. Kalau ada yang beranggapan seperti itu, mohon maaf lahir batin, itu salah besar. Sebagai wanita, Rahandini yang telah minta diceraikan Dausmini juga masih membuka pintu hati. Jika Daus memang ada itikat baik untuk mempertahankan rumah tangga mereka, Rahandini meminta Daus untuk datang ke kediaman orang tuanya di Bekasi. Tapi saya mau ngomong banyak pun kalau memang Daus tidak ada itikat baik datang ke saya, buat apa? Saya mau ngoceh-ngoceh sendiri atau saya mau marah-marah sama Mbak Riana, kan nggak mungkin, ya kan? Saya nggak, buat apa? Kalau emang satu prinsip saya, kalau memang dia sayang sama saya, dia nggak akan kayak gitu. Ya terbuktinya seperti ini ya, saya tunggu Daus datang ke saya. Pastinya kaget, shock, apa namanya, siapa sih yang pengen harus berpisah yang kedua kali, kan nggak ada yang pengen gitu ya. Tapi sih dalam intinya Daus tetap mempertahankan hubungan keluarga kita ini, hubungan antara Destia dengan Daus gitu. Tetap Daus pertahankan sih kalau Daus. Harapannya dia datang menemui saya, ada nggak etiket baik dia untuk saya. Kalau memang dia ingin memperbaiki, ayo datang ke rumah saya, kita omongin baik-baik, keputusannya apa, kita perjelas nanti secara keluargaan. Kalau ketemu langsung belum, karena Daus belum ada waktu. Beberapa hari ini kan memang Daus sibuk keluar kota, ya kan, yang dari Lampung, dari Pemalang. Dari kabar keretakan rumah tangga Dausmini, inilah kisah sederet bocah dengan kemampuan yang membuat takjub banyak orang. Lantas seperti apa kisah Marvelin, bocah berusia 3 tahun yang sudah hafal Pancasila hingga lagu nasional dan sangat ingin bertemu dengan Presiden Jokowi tersebut? Dan bagaimana pula pintarnya anak Okky Setiana Dewi yang sudah hafal sejumlah surat pendek dalam Al-Quran, hingga cerita Arsy, putri Anang Ashanty yang juga jago bernyanyi hingga hafal nama-nama malaikat. Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot, usai jeda pariwara yang berikut ini. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Unik tapi ini nyata. Seorang balita berusia 2,5 tahun bernama Marvelin mendadak menjadi seleb populer di dunia maya gara-gara kepintarannya yang menakjubkan. Betapa tidak, jika publik sempat dibuat geger oleh insiden pedangdut Zaskia Gotik yang tidak hafal dengan isi Pancasila, Marvelin yang belum genap berusia 3 tahun justru fasih mengucapkan satu persatu 5 sila dari Pancasila, dasar negara Indonesia. Uniknya tidak cukup hanya itu saja, balita yang akrab dipanggil Velin itu bahkan hafal sederet lagu nasional layaknya lagu Ibu Kita Kartini. Dengan suaranya yang nyaring dan masih cadel, Valen yang ditemui oleh tim Hotshot menyambut momen kelahiran pahlawan nasional Kartini hari ini dengan lagu Ibu Kita Kartini.
Sontak saja, keunikan Velin pun bukan hanya menyedot heboh netizen di jagat sosial media, tapi juga dahsyat membuat jajaran selebriti kagum. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa, aku udah lihat dan aku sangat bangga banget umur 2,5 tahun bisa berjiwa nasionalismenya sangat kuat. Kadang kita yang udah tua ini malu gitu ya, kadang namanya kita kan jujur loh, malah kadang waktu zaman dulu tuh ada beberapa orang yang udah cukup umur tapi malah nggak tahu proklamasi Pancasila dan segala bentuk acara-acara upacara bendera seperti itu, dia nggak tahu, tapi sangat bangga banget anak umur 2,5 tahun bisa belajar dan bisa ngafalin. Ya, gue takjub sih untuk ukuran anak 2,5 tahun udah bisa hafal kayak gitu. Padahal gue juga belum tentu waktu gue umur 2,5 tahun gue aja ngapain ya, gue juga nggak tahu. Pinter sih, gue kayaknya SD sih baru bisa kayak gitu. Tak pelak, banyak pihak yang bertanya-tanya, bagaimana balita yang baru berusia 2,5 tahun yang bahkan belum mengenal bangku pendidikan anak usia dini atau PAUD tersebut bisa menyalip tingkat kecerdasan orang dewasa dalam menghafal Pancasila hingga menyanyikan lagu-lagu nasional. Bagaimana Velin bisa melakukan itu semua? Benarkah karena Velin dibesarkan dari keluarga mampu, lengkap dengan asupan gizi hingga makanan mahal untuk menjamin kecerdasannya? Jawabnya justru mengejutkan. Jangan dibayangkan kalau Velin memperoleh kecerdasannya karena kerap memakan keju atau menu mewah lainnya. Sebab makanan kesukaan Velin justru sangat sederhana, yaitu tempe. Uniknya tidak hanya makanan, cita-cita Velin pun juga sederhana, yaitu bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo hingga menangis unik seperti berikut ini. Belum nawarin Om Makan suka makan tempe. Oh, suka makan tempe. Iya, udah dari umur 2,5 tahun lah. Kalau Pancasila itu karena waktu itu kita lagi ya pengen nanamin juga gitu ya, nasionalisme dia. Jadi tapi itu agak ya istilahnya aja gitu biar ya ngalir aja gitu kan, tapi kita juga nggak pikiran dia bakalan hafal, jadi kita cuman iseng yaudah yuk Pancasila gitu kan, 1, dia mau ngikutin sampai 5, dan besok-besokannya pas hari kedua gitu ya kita ngomong lagi, dia ngikutin lagi. Nah itu pun pas lagi senggang tiba-tiba dia ngomong sendiri gitu kan, terus kita benerin, kalau salah kita benerin. Kita agak bingung sih, kok ini anak bisa ya. Setiap pagi bapaknya selalu aja buka TV itu pasti berita, jadi anak itu nggak boleh nonton yang aneh-aneh deh gitu. Jadi berita dia suka lihat, dan kita kan pengen kenalin dong presiden gitu loh, nomor 1 gitu di Indonesia, kita kenalin itu loh Pak Presiden, kamu panggil Opa ya, Opa Jokowi gitu kan. Tapi dia tetap aja sih Bapak karena banyak banget ya yang panggilnya Bapak. Besok-besok dia bisa tahu. mau ketemu Pak Jokowi Dodo presiden. Oh presiden, mau ketemu Opa Jokowi Dodo presiden katanya. Velin kenapa nangis?
Ketemu Opa Jokowi ya? Iya. Mau ketemu? Iya. Bilang dong Opa Jokowi. Pak Jokowi. Felin mau ketemu. Felin mau ketemu. Itu luar biasa sekali sih orang tuanya ngajarinnya gimana ya. Pokoknya umur 2,5 tahun udah bisa ngapalin Pancasila. Kayaknya aku baru bisa ngapalin tuh waktu SD. Jadi menurut aku itu luar biasa banget. Keren banget sih pokoknya. Uniknya, tidak hanya pandai menghafal Pancasila hingga lagu-lagu daerah, Felin juga memiliki kemampuan lingua alias bisa melafalkan multibahasa. Selain bahasa Indonesia, Felin juga bisa berbicara dengan bahasa Inggris, juga bahasa Mandarin. Sebuah hal langka bagi anak seusia Felin yang bahkan untuk berbicara pun masih cadel. I, oi, san, se, u, do, ci, pa, cu, se. Nggak banyak sih. Karena emang itu kita sih naneminnya yang penting bahasa Indonesia dulu. Karena kan kesehariannya juga bahasa Indonesia gitu. Ya kita sih lebih suka anak kita lancar bahasa Indonesia dulu gitu kan. Dibandingkan kan kalau misalnya bisa bahasa lain tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia, itu saya agak gimana gitu, nggak terlalu suka sih. Kalau buat saya kepintaran itu kan nomor 2 lah. Yang penting nomor 1-nya adalah karakter dia. Kalau dia punya karakter, dia mau tekun, sopan santun, dia dengan kepercayaan dia oke gitu kan. Saya yakin kesuksesan, kepintaran itu pasti tenang aja lah gitu. Ya kadang anak-anak sekarang itu lebih fokusnya tuh ke gadget, main game dan segala macam. Tapi mungkin kalau kita arahkan dengan baik, kita bisa balance kan anak-anak nggak bisa lepas juga dari mainan ya. Jadi mainan juga dapat, pelajaran yang baik dan positif seperti Felin dan Felin juga seperti itu juga merupakan sebuah hal yang positif juga. Kalau menurut aku sih itu jadi tantangan juga sih buat aku nanti ke depannya kalau punya anak, amin punya anak. Uniknya bukan hanya Felin saja yang mengukir kejutan hebat yang menghebohkan publik. Selain Felin, ada sederet balita seleb yang tak kalah menyimpan talenta unik dan mencuri perhatian publik karena tingkah mengejutkan mereka yang cerdas. Jika Arsy Putri Anang Hermansyah dan Ashanti kerap menghebohkan publik karena aksi menyanyi dan pandai menghafal nama malaikat hingga rukun Islam, maka lain halnya dengan Putri Oki Stiana Dewi dan Maryam Nusaibah Abdullah. Balita berusia 2,5 tahun ini tidak hanya lucu mengemaskan, tapi juga pandai menghafal ayat-ayat Al-Quran. Meski hanya baru hafal sebagian surat-surat pendek dalam Al-Quran, tapi kepandaian Maryam bisa disebut langka, karena jarang ada balita yang bisa memiliki kemampuan seperti Maryam. Tak heran jika anak Oki tersebut luar biasa meraup kekaguman publik hingga memiliki 265.000 pengikut di sosial media hingga membuat sederet selebriti turut dibuat kagum. Israel, dan akhir Patit Maliki Dwan. Yang anteng. Ada berapa? 5. 1. Syahadat. Maryam belajar setiap hari, murojaah setiap hari. Maryam berkegiatan bersama saya senantiasa mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maryam sepertinya main tapi dia sebenarnya mendengar. Dan sekarang Maryam sudah hafal 18 surah lah, beberapa hadis, kemudian doa-doa pendek, surah-surah, juz 30 sudah 18 surah. Sekarang lagi ngafalin. Biasanya sih ya tiap hari harus dimurojaah ya, harus diulang-ulang terus. Iya, makanya hebat banget sih menurut aku. Berarti orang tuanya ngedidiknya bagus banget sampai anak ini benar-benar rasa nasionalismenya tinggi. Pokoknya keren deh. Ya takjub lah dan respect juga sama orang tuanya karena bisa ngajarin hal kayak gitu dan bisa membuat generasi berikutnya yang cinta dengan Indonesia.
Di sela-sela kesibukan syuting sinetron Cinta Kedua, Juan Christian mengisi waktu senggang dengan menjaga kebugarannya. Lantas seperti apa aksi Juan saat berenang? Dan bagaimana pula keseruan Chika Jessica saat meretas perjalanan pulang ke kampung halamannya di Palembang? Dan seperti apa aksi Chika saat berburu kuliner seperti empek-empek hingga durian? Langsung saja kita simak liputannya hanya di Hotshot usai jeda pariwara yang berikut ini. Ada saja rumus selebriti menghapus dan menghindari galau hati. Pemandangan seperti inilah yang tertangkap oleh kamera tim Hotshot ketika mengintip kesibukan lokasi syuting sinetron Cinta Kedua di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Sambil menunggu jadwal syuting, Juan Christian yang berperan sebagai Arman dalam sinetron Cinta Kedua pun memanfaatkan waktunya dengan berenang di kolam renang yang berada di lokasi syuting. Alasannya, Juan lebih senang memanfaatkan waktu dengan berolahraga agar sehat dan bugar daripada galau menanti giliran syuting. Pemirsa, kita lagi berada di lokasi syuting Cinta Kedua. Ini gue lagi nunggu take di sela-sela break juga. Ya udah, gue nggak ada take, gue nggak ada kerjaan, mendingan berenang aja sendiri. Ya senang-senang iya, sehat-sehat iya, karena kebetulan saya cocok di air ya. Ya 2,5 jam lah. Ya lumayan lah bakar kalori kan. Udah gitu kan enak kalau berenang itu lo kalori banyak yang ngebakar, lo nggak keringetan. Lo bisa ngisengin orang kayak gini tuh, ya kan, guys. Nah, ya gitulah enaknya berenang. Kalorinya kebakar banyak, lo nggak keringetan, bisa ngisengin orang. Hobi lu juga, ya udah. Uniknya, bukan tanpa alasan Juan Christian lebih senang menghabiskan waktu aktivitas olahraga air daripada bermain game atau sekedar bercengkrama dengan pemain lain di lokasi syuting sinetron Cinta Kedua. Tak banyak yang tahu, rupanya Juan memiliki chemistry erat dengan olahraga air berkat sang ibu yang dulunya berprofesi sebagai penyelam yang mengurus deret ikan laut di sebuah wahana hiburan air di Jakarta. Tak heran jika seperti ibunya, Juan mewarisi chemistry senang beraktivitas di air, terutama berenang menikmati indahnya laut. Gue suka yang namanya kayak free diving ya, yang kayak lu cuma pakai goggles doang, terus lu pantai lu nyebur, bukan snorkeling ya. Kalau snorkeling yang di pinggir-pinggir. Misalnya free diving tuh gimana ya kalau orang bilang ya udah lu pakai goggles lu, terus lu pakai fin, udah lu nyebur. Lu lihat-lihat apa ini udah DNA ya. Jadi nyokap gue dulu tuh diver juga. Dia pernah kerja di salah satu tempat hiburan di Jakarta Utara. You know? Yang gede itu, yang ada kolam renangnya, yang ada itu akuarium gede tuh. Nah, itu dia. Nah, nyokap gue tuh ngasih makan itu loh, ngasih makan ikan. Iya. Gue kan kaget tuh, wah kok cewek aja berani, masa laki nggak berani gitu kan. Yang pasti dalam hidup kita semua, lo sempetin olahraga. Walaupun lo lagi sesibuk apapun diri lo punya pekerjaan atau punya aktivitas yang berat, ya sempetin lo olahraga lah, supaya lo sehat, lo panjang umur juga. Saksikan terus Cinta Kedua di SCTV. Pokoknya kalau nggak nonton, lo bukan temen gue. Dadah. Lain Juan Christian, lain pula Chika Jessica. Memiliki aktivitas yang padat, pekan ini Chika Jessica seolah menghapus galau dan penat dengan berjalan-jalan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Uniknya, lama tak menginjak kota Palembang selama lebih dari 10 tahun, Chika pun seolah kalap ingin mencicipi deretan kuliner khas Palembang yang terkenal. Mulai dari pindang ikan patin, durian, empek-empek, hingga lempoyak yang sudah diincar Chika sejak masih berada di Jakarta. Kita mau makan makanan khas Palembang ya Om ya. Ini ciri khas kota Palembang, pindang
Pindang. Pindang. Ya, enak. Pindang ngedeng-ngedeng. Hai semuanya. Laudia Cynthia Bella, Saskia Meka, Saskia Sungkar, Siren Sungkar. Cantik-cantik semuanya. Tada, makanan sudah sampai. Yang ini namanya ikan tapa khas Sungai Musi. Yang ini ikan apa? Seluang. Seluang. Nah, kamu langsung dicicip enak. Gurih. Gurih-gurihnya. Maknyus. Ini dengerin suaranya. Nih ya, ini gurih banget. Nyari yang kriukannya. Ini ikan patin. Jadi ini tiga-tiganya tuh khas Palembang ya Om. Patin. Ih, gila gede-gede soalnya aku lapar banget. Oh ya. Ini tuh namanya tempoyak. Aku emang udah ngincer tempoyak dari Jakarta. Jadi dia itu ikan tapi ada duriannya. Ya, Dikukus. Ini tuh bisa dibawa pulang ke Jakarta? Sambal. Gini kan makannya ya? Deg-degan kayak mau naik halilintar. Soalnya kebayang gak durian ikan sambal? Asli di pemirsa, ini si tempoyak ini rasanya lucu banget. Lucu loh. Lucunya pedas, makan durian tapi pedas, tapi ada ikannya, jadi kayak nano-nano ya. Tujuannya adalah kangen ke Palembang juga, terus ya refreshing juga, pulang kampung, terus makan makanan khas Palembang. Mungkin sebelumnya pernah waktu zaman-zaman ke Palembang waktu dulu banget, cuman udah lupa. Jadi ya udah, setelah sekian lama akhirnya aku baru makan lagi tuh pertama kali tadi. Usai memanjakan diri dengan makanan khas Palembang, Cika pun berjalan-jalan menikmati pemandangan kota Palembang, terutama Jembatan Ampera yang menjadi ciri khas utama Palembang, lengkap dengan 1001 daya tariknya. Tak heran jika Cika tidak keberatan bila harus berpanas-panas diri di tengah cuaca kota Palembang yang terkenal panas hingga tak memiliki titik bayangan jika waktu menunjukkan tepat pukul 12 siang. Tapi seolah sadar dengan profesinya sebagai artis yang wajib memiliki penampilan menarik saat tampil di layar kaca, maka usai berjalan-jalan menikmati panorama, Cika pun memanjakan diri dengan melakukan perawatan kecantikan. Uniknya bak sambil menyelam minum air. Sambil melakukan perawatan kecantikan, Cika pun melakukan sebuah perawatan istimewa untuk membuat penampilannya tetap langsing meski sempat lupa diri melahap sederet kuliner khas Palembang. Oke pemirsa Hotshot, lihat nih, sekarang aku udah ada di tempat ciri khasnya Palembang. Cadang! Itu dia kelihatan nggak panjang banget. Tuh, ini tuh. Ini sungai luas banget sih, parah. Seru ya? Orang pada nongkrong di sini. Iya. Halo pemirsa Hotshot, aku udah sampai di klinik kecantikan. Kemarin malam kan dari pagi sampai malam, sampai dari siang sampai subuh gitu. Aku tuh banyak banget makan makanan khas Palembang. Nah, kayaknya aku udah mulai terlihat kayak gemuk-gemuk gitu ya. Nah, aku harus rawat nih badan aku lagi, muka aku lagi biar glowing lagi. Nanti kita akan sedikit anestesi dulu, tapi ya kalau nggak di anestesi kayak disiksa dong Cikanya ya. Nanti anestesi krim, habis itu kita suntik dikit tapi nggak rasa sakit kok, nyaman-nyaman aja nanti supaya lemak di pipinya hilang. Dan permanen loh hasilnya. Oh iya dong. Kalau jadi lemak di pipi hilangnya permanen. Berarti sekali bisa udah langsung? Iya, tapi bukan artinya ya kamu pulang dari sini, yuk kita bakso, yuk kita duren, nggak ngembang lagi di mana-mana juga kalau makan ya ngembang lagi ya pasti. Itu dia ya benar, tapi tetap jadi kita harus yang maintain juga kan ya. Betul, di mana-mana kita harus edukasi yang benar bahwa kalau misalnya kamu mau kurus, mau slim, mau apa ya, kita bantu treatmentnya, tapi dari kita sendiri, dari pasien sendiri juga harus punya niat. Niatnya salah satu ya jaga makan, olahraga ya, makanya itu yang terbaik sih. Tapi mungkin Cika nanti ke depan mungkin lebih rutin kayak gitu, me time lah ya, waktu me time untuk Cikanya, sehingga kulitnya terjaga lebih lembab. Apalagi kalau public figure kan biasanya kan kulit yang bagus itu kan benar-benar wajib ya. Iya. Wajib banget. Aset gitu kan ya. Iya, aset. Pipinya, jadi seperti kata Cika tadi dia ngerasa cabai karena kemarin habis makan banyak. Kita akan face contouring namanya di sini. Jadi dia akan bakar lemak di segmental, dimana yang kita suntik. Cuma kelebihannya selain bakar lemak dia akan ngenceng.
kenceng sehingga akan lebih baik, lebih tirus, lebih slim tetap. Ya kan kalau cabi juga nggak enak dilihat ya. Penuh gitu nanti kameranya. Ini nggak begitu nggak sakit, asal kamunya nggak gerak, nggak ini nggak sakit. Oke, sorry ya. Ini jarum dikit, sorry ya. Sakit? Ada rasa nggak? Iya, saya merasa gagal mendidik anak. Saya merasa gagal mendidik anak, saya merasa bukan ibu yang baik buat anak-anak saya. Inilah sejumlah berita paling hot yang kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru. Niat puluhan ribu jamaah bertolak ke Tanah Suci pupus seiring kasus penipuan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Abu Tours Travel yang masih diselidiki polisi. Tak hanya dari masyarakat biasa, public figure pun tak luput menjadi korban. Inilah yang dirasakan Dewi Gita. Tak hanya satu tiket perjalanan umroh, Dewi Gita dikabarkan telah memesan 6 paket perjalanan umroh kepada Abu Tours. Dewi Gita yang disebut telah melunasi pembayaran sejak tahun 2017 lalu dikabarkan merugi hingga hampir 100 juta rupiah. Istri Arman Maulana itu juga harus mengubur impian untuk memberangkatkan para pekerja dan karyawannya ke Tanah Suci dalam waktu dekat ini. Sibuk jalani berbagai kegiatan, dari host inbox hingga menjalani peran sebagai konten kreator, Ria Ricis tumbang hingga harus dilarikan ke rumah sakit beberapa waktu lalu. Dan setelah sempat dirawat beberapa hari, Ria Ricis sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Meski begitu, adik Okky Stiana Dewi ini masih harus meminum sejumlah obat. Itulah yang terlihat saat Ricis memposting kegiatannya saat tengah makan bersama salah satu sahabatnya. Karena Ricis adalah pasien jalan, jadi obatnya dibawa juga. Perut aku masih sakit banget. Makan dulu ah, makan ya. Selamat makan. Konflik Anissa Bahar dengan putrinya Juwita masih terus bergulir hingga sekarang. Meski sebelumnya Anissa diketahui mengunggah salah satu momen kebersamaannya dengan sang putri di sosial media dan tak menampik jika dirinya dibeli terasa rindu, tapi pemilik goyang patah-patah itu masih enggan untuk bertemu dengan Juwita. Mengaku terlalu sakit, Anissa Bahar juga mengungkap kekecewaannya karena merasa gagal mendidik anak dan menjadi seorang ibu yang baik. Masih tetap seperti dulu, yang Juwinya masih tinggal di Bandung sama Dedi masih tetap seperti ya, rasa rindu seorang ibu ya kan, itu biasa lah, namanya orang kangen biasa ya. Tapi ada komunikasi lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kangen cuma sebatas kangen dan saya pendem aja. Nggak ada usaha gitu untuk Nggak. Udah nggak mau lagi. Kenapa kok? Nggak. Udah terlalu sakit saya. Mendidik anak? Iya, saya merasa gagal mendidik anak. Saya merasa gagal mendidik anak, saya merasa bukan ibu yang baik buat anak-anak saya. Ingin kembali ke dunia tarik suara, pedangdut Uut Permatasari yang sempat vakum mengaku menikmati perannya sebagai seorang ibu. Uut yang telah dikaruniai seorang putra, Rafif Atala Pulungan, dan hampir berusia 2 tahun, bahkan tak sabar untuk bisa menambah momongan. Tak hanya satu, Uut mengaku ingin memiliki 2 anak lagi. Alhamdulillah baik semuanya. Anakku udah sekarang 21 bulan ya. Nanti bulan Juli ya, nanti baru 2 tahun gitu. Ya seneng. Anak saya tuh udah ada musik, udah joget-joget gitu di atas. Iya, aduh udah pas temponya gitu. Seru aja gitu. Aktif banget, terus lagi seneng-senengnya main, terus lagi seneng-senengnya ngoceh. Terus kalau manggil papahnya, mamanya kalau kenceng banget. Kalau misalnya nggak dihirauin gitu, papa bisa gitu kenceng, seneng lah. Anak itu kan anugerah, jadi aku alhamdulillah lah seneng. Malah pingin lagi 2.
Saat Uut Permatasari ingin segera menambah momongan lagi, maka lain halnya dengan pasangan Sabay Morsyak dan Ringo Agus Rahman yang masih menikmati mengasuh anak mereka Bjorka. Sang buah hati yang begitu menggemaskan dan baru berusia 2 tahun lebih tersebut diakui Sabay masih menyusu hingga sekarang. Bjorka yang kini dalam proses penyapihan membuat Sabay ingin menunda untuk memiliki anak lagi hingga tahun 2019 mendatang. Kalau aku tadinya bilang ntar dulu deh, maksudnya ini Bjorka juga sapinya juga belum kan, lagi proses gitu, jadi tunggu Bjorka sapi dulu, dia agak mandiri dulu, mamanya nafas dulu sebentar demi kesehatan jiwa ibunya juga gitu, jadi ntar dulu ya, paling cuma tahun depan deh gitu. Aku nggak mau, cuman tahan dikit aja sapi karena dia masih menyusui sampai sekarang. Tadi emang target tuh sampai 2 tahun, cuman mungkin karena itu memang dia selama ini selalu direct breastfeeding, jadinya proses sapi itu yang agak berat sih buat aku dan juga buat Bjorka, karena ya kita selalu bareng, jadinya tuh itu kayak udah menjadi kebiasaan selama 2 tahun, jadi lagi proses itu sih. Dikenal tertutup terkait kehidupan pribadinya, vokalis band Noah, Ariel, kini justru kerap terlihat memposting kesehariannya di sosial media. Apa yang membuat Ariel kini kerap berbagi kegiatan dan sejumlah hobinya di dunia maya? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Mengejutkan, lama dikabarkan menutup diri pasca putus dari Sophia Latjuba, kini Ariel sang vokalis grup band Noah menguak sisi pribadinya yang mengejutkan. Sebab berbeda dari biasanya, vokalis band yang dikenal sebagai penggemar game berat ini mendadak justru terlihat sering menghabiskan waktunya dengan aktivitas olahraga, terutama yang berhubungan dengan alam. Ariel tidak hanya terlihat menjajal serunya olahraga hoki es, tapi juga memompa adrenalin dengan menjelajah kawasan padang pasir di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur dengan mengendarai moge alias motor gede. Jalan-jalan keliling Bromo pakai motor. Juga kita Melvin. Siapa tahu ada yang mau tahu rasanya gimana naik motor di Bromo. Oke, Win. Ya. Gue punya generasi ketiga. Uniknya seolah tak cukup menjelajah kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, Ariel bahkan menguji nyali mendaki Gunung Gede Pangrango, menyisakan tanya. Ada apa dengan Ariel? Pasca putus dari Sophia Latjuba, mungkinkah Ariel masih galau hingga mencoba mengalihkan kegalauan hatinya dengan aktivitas yang menguras tenaga, tapi sekaligus mengandung filosofi indah tentang alam dengan mendaki gunung seperti berikut ini? Mendaki gunung? Baru mulai daki. Sampai di atas. Puncak di situ. Tuh lihat ke atas. Nah itu puncaknya. Ini udah nggak di puncak. Kamu nggak mau ngereneng sama saya? Kalau hobi selain bermusik, saya sebenarnya olahraga macam-macam olahraganya, banyak banget olahraga. Salah satunya ya hiking, naik gunung, karena bisa melarikan diri dari keseharian yang kalau di Jakarta kan ya boro-boro dengerin suara burung ini, nafasnya aja udah nggak enak. Di sini segar, seru, dingin. Mesti cepet-cepet pulang sekarang. Sementara
Sementara itu, cerita berbeda hadir dari dua bintang film The Perfect Husband, Amanda Rawless dan Maxime Bauthier. Setelah menyapa penonton di Surabaya, pemeran Ando dan Ayla ini hadir di kota Makassar. Mengunjungi sejumlah mal di sana, Maxime dan Amanda dibuat takjub dengan antusias penonton Makassar. Bahkan, sebelum film yang juga dibintangi oleh Dimas Anggara hingga Slamet Raharjo ini diputar di bioskop, antusias penonton sudah kental terasa. Kalian kan kesini untuk nonton Perfect Husband sama kita kan? Ya. Nah, auditorium 4 sudah buka. Jadi kita mau ke situ, kita ketemuan di situ. Gimana? Setuju nggak? Oke? 5. Oke? Sekarang ya. Sekarang kita mau ke situ. Yuk. Nanti kita ketemu di dalam. Nah, kita mau nyapa di depan. Aku pengumuman. Jadi gitu, gengs. Ini sekarang udah ada yang mau nobar bareng. Kita lagi di CIV. Jadi kita mau masuk buat seance kedua. Siapa yang mau jadi jodohnya Arsen? Gimana filmnya? Bagus banget kan? Ada yang nangis nggak di sini? Siapa yang nangis? Selain berbangga karena antusias penonton di setiap kota yang mereka datangi, Maxime dan Amanda juga mendapat banyak pengalaman selama syuting film The Perfect Husband. Ketika Amanda yang sampai memerankan karakter Ayla saat di rumah jauh sebelum proses syuting dimulai, maka Maxime justru mendapat pengalaman baru saat didandani ala bintang rock lengkap dengan segala pernak-perniknya. Aku sempat mendalami karakternya, baca-baca aja terus skripnya, dan aku juga sempat menjadi Ayla selama di rumah. Jadi sebelum syuting itu aku sempat mendalami karakter Ayla di rumah gitu sih, supaya lebih dapet gitu. Aku nih punya band, jadi untuk menjadi karakter yang suka musik, yang suka ngeband dan punya band gitu, nggak terlalu jauh banget dari akunya. Cuman mungkin tampilannya ya, dia tuh banyak makeupnya, dia pakai eyeliner, terus pakai jaket kulit, celana kulit yang sangat panas kalau di Jakarta. Jadi lebih ke penampilan. Setiap kali kita sebelum masuk karakternya paling ada sejam lah untuk siap-siap karakternya. Soalnya aku pakai tato juga. Ini karakter aku memang beda banget di sini. Dia tuh lebih pecicilan menurut aku karakternya, dan dia itu gak mau kalah dan dia nyebelin banget. Dia ya. karakternya kayak Maxime asli ya. Oh, really? I don't know. Aku kira aku pendiam aslinya. Ayah itu khawatir sama pergaulan Ayla itu. Berani kamu yang mau ciuman aku ya? Kamu Ayla kan? Saya calon suami kamu. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Jassi Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat mulai pukul 6 pagi, Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu